Oke. Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel ya gosip sama kita. Oke, kita sempatkan waktu. Hari ini Senin 11 November 2024. Oke. Seperti biasa kita cek. Pasar udah buka sih dari tadi. Kembali memerah, lebih turun dari kemarin. Kemarin Jumat terakhir ditutup sekitar 7.280, sekarang 7.226. Oke, makin turun, gak apa. Yang pasti ini karena masih efek Trump, kemenangan Trump, otomatis investor Amerika, investor luar mereka lagi balik ke Amerika karena di sana mungkin mereka berpikir ekonomi akan menggeliat dan keuntungannya lebih besar dibanding negara emerging market seperti Indonesia. Cuman ya itu tadi, perusahaan kita ya tetap jalan normal seperti biasa, nggak ada hubungannya dengan mereka mau keluar masuk. Pokoknya perusahaan kita normal. Misal yang contoh BRI lah yang bagus. BRI walaupun investor keluar, mereka jual saham mereka di BRI, harga BRI turun, sebenarnya kesempatan kita buat beli. Lihat aja paling nanti direksi-direksi BUMN pada beli itu buat investasi mereka. Oke. IHSG dibuka merah. Oh ya, selamat, hari ini yang baru IPO DAS DAAZ. DAS kita lihat. Oke, IPO apa aja? Oh, DAS hari ini dia udah. Oh ya, kemarin aku ada beli saham juga sih. Sudah dapat penjatahan dan terakhir kulihat tadi naik 25%. Yep, lumayan buat IPO hunter yang kecil-kecil kayak aku. Oke, kita lihat agenda hari ini. Agenda hari ini apa aja nih? Oh, yang bagi dividen SMAR. Oh, lumayan nih 105, ini berarti satu lot 10.500. Tinggal berapa banyak lagi? Oh, ini beritanya. RUPS Masa yang IPO pencatatan hari ini PT DAS Bara Lestari. Dia lebih bergerak di bidang nikel. Kalau di berita sih dia mau saingan sama Antam dan Harum untuk bidang nikel. Yang jelas narasinya bagus, cuman ya masih ada ya gosip sedikit sih. Salah satunya dia megang APEC, dan APEC itu sekarang harganya drop, jatuh. Takutnya DAS itu ke arahnya sama nanti, cuman itu urusan nanti. Karena hari pertama mereka pasti akan ya digoreng-goreng sampai atas lah dulu. Untuk indeks sendiri kita lihat semua merah. RQ45, JI, ID30, IDEX 30 juga sama, isi semua, Kompas memerah semua, nggak apa-apa. Justru kalian yang sekarang punya uang, ini buat akumulasi enak ini, pelan-pelan. ETF juga memerah. Oke, sekarang kita lihat faktor penggeraknya aja dulu. Top gainer multipolar teknologi. Oh, ini grupnya Lipo sekarang digoreng ke harga 17.000. Digoreng sih enggak, pokoknya di up sampai harga 17. Padahal harga normal dia berapa? Ntar kita intip. Harga sekarang 17.17, udah naik 14%. Kayaknya sih gorengan. Harga normal dia 2097. Udah. Ini udah 5 kali lipat di harga normal dia, di harga wajarnya. Itu dari IPS. Utangnya 400%, termasuk berbahaya ini, DER-nya udah 400. Ini kalau kalian yang punya pengen keluar atau take profit sekarang bagus sih. Kalau aku sih udah kemarin. Itu kan dari dividen harga normal dia 2170 sampai 4000. Anggap iya, sekarang udah 3-4 kali lipat dari harga normal. Ini kalau dia jatuh akan banyak makan korban, tapi ya itu urusan pengendali lah ya. Siapa pengendalinya dia borong semua saham yang ada di pasar, karena dia tahu masa depan dia masih bagus. Dia di bidang teknologi, lebih ke retail, bukan retail sih, dia pemasok barang-barang IT. Klien dia hampir semua BUMN besar, Telkom, perbankan, karena dia penyalur sekaligus instalator, mungkin perangkat data centernya lah. Oke, sekian itu untuk MPT.
Petrosi, keju, nah das ini naik 25%. Oke, kita lihat dia udah 25 berarti kena arah ini mungkin di stop dulu sama otoritas bursa. Naiknya udah oh ya, aku punya ya nggak banyak lah, 1 lot udah naik 2%. Cuman ya nggak usah lihat lotnya, kalian bayangkan aja jika sekarang kalian punya uang 1 juta beli das, sekarang udah naik 25%, kalian sudah punya 1.250.000. 250 nya harusnya jual, belikan lagi yang murah. Nah sementara fund-fund asing, manajer-manajer luar, mereka dana kelolaan dana itu triliunan. Ya anggap 1 miliar aja, 1 miliar dia berikan saham das, sekarang udah naik 20%. Berarti kalau 1 miliar mereka untung 250 juta ya kalau di 5%, kalau nggak salah ya kan. Enak banget kan cari 250 juta, udah mereka belikan lagi ke saham-saham yang lain. Ya enak sih kalau yang punya dana besar. Kalau udah masuk ke pasar saham ini, dia bisa ngendalikan dia tahu alur permainan, bukan permainan juga ya, mereka tahu cara kerjanya bursa, mereka tahu cara kerjanya regulasi dan sistem-sistem jalur keuangan, gampang. Oke, nah cuman kita yang kecil-kecil, retail kecil ya ikut nebeng kecil-kecil lah di belakang. Cuman ya itu nggak usah terlalu memaksakan diri. Yang pasti dunia saham ini kita harus pakai uang dingin, uang bener, bukan utang pinjol, bukan uang yang perlunya kepepet dan harus jangka panjang, dan diversifikasi. Itu sih. Oke. Karwe gorengan juga nih. Sementara yang tinggi punyanya MLPT 14%, das 25%, yang lainnya keju juga ini pasti gorengan ini 25%, 1.800. gak apa. Nah justru mungkin di pasar saat lagi merah ini mereka pada ya maaf strategi masing-masing lah. Itu top gainer, papan utama. Sekarang papan lapis 2 nya kita lihat, biasanya aja papan akselerasi. DWGL naik 34%, wow. Keju 25%, das 25%, CNKO 16%, multipolar, Baby 12%, MSIN punya MNC 11%, EPAK 11%. Pujiastuti Hanson naik 10%, Sol Film oke, Eratek Plan. Ini penggerak papan bawahnya. Sekarang kita lihat pemberatnya. Top loser ini pemberat di papan utama. DSSA turun 4%, United Tractor 2, ICBP 2,39, JSPT ada Spani turun 1%. Kepencet. Kita pantau pemberatnya aja dulu. Tupia, Bram, Hexa. Hexa makin berat, gak apa-apa, moga ada jalan keluar. BRI sekarang 4420, wow, makin turun. Ini kesempatan nih BRI sih, kalau hitung-hitung kalian pengen lihat harga wajar ya BRI. Oke, yang punya modal banyak enaknya nih buat akumulasi. BRI kembali dibanting turun. Lihat profit marginnya 21 NPM-nya, keren. IPS-nya 3964, anggap 4000 lah kalau kita genapkan. Jadi berdasarkan IPS harga wajar dia 4000, sekarang 4400. Oke, dari dividen 3190. Bila di harga 3190, dividen yield-nya 7%. Payout ratio-nya besar nih, 80%, hampir 100. Nah ini 3000, anggap 3200 aja kita genapin, 3200 sampai 6400 itu harga wajarnya. Nah ini jika BRI turun ke 4200-an, apalagi sampai 4000 rupiah, yakin pokoknya siapapun yang punya uang bakalan ngeborong ini. Oke. Mantap. BCA juga turun. Wow, biasa 10.000 sekarang 975. Aduh, padahal ini barang-barang bagus semua ini. Enak banget ini pada. Oke, semua turun indeks karena asing pada ngebuang. Oke, nggak apa. Sekarang kita lihat
lapis keduanya. Lapis kedua Tosca 102 modern Jawa Kota GGRP Bapi Ibos, ini minuman keras ya. Jazz VT Sep kelas NJA Raffi Third MTPS pada JSI PH enak. Nah, tamu LRNEA BCIC Baut Smile Aksi. Nah, ini aku suka biasanya perbankan dan logistik, karena saat krisis atau kejadian terburuk sekalipun perbankan akan selalu digunakan untuk lintas transaksi, mereka dapat fee. Logistik, keluar masuk barang baik itu di pelabuhan, di darat dan udara, mereka akan selalu berguna. Pokoknya kita bayangkan aja krisis kita tuh seperti COVID kemarin, saat pembatasan di mana-mana, yang bertahan itu ternyata sudah terbukti perbankan, logistik dan consumer good. Nah, di sini ada tamu. Ini perusahaan, dia dapat tato ekuitas negatifnya. Ya itu biasalah. Kalian lihat, aku biasa suka pantau sahamnya, dia masih baru, dia udah dibanting, harganya murah. Kita cek profilnya, profil. Pencatatan 2017 sudah lama, bergerak dari 98. Pelayaran pengangkutan penumpang, barang dan hewan, ini selalu pasti berguna. Kalau bidang logistik, laporan dividen dia nggak membagikan. Stock split kemarin 2019 1:10. Oke, technicalnya strong sell, disuruh jual. Oke, statistiknya, nah ini net profitnya besar 39%. Harga IPS-nya berarti 36, sekarang udah 13. Artinya dari harga 13, jika dia ke harga wajarnya ke 36 itu hampir 200%. PI-nya 3, DER-nya 64, masih di bawah 100%. Oke. Di sini statusnya sangat baik. Kita lihat berita sementara, emitennya jual aset. Oh ya, kemarin dia memang jual aset buat bayar utang. Tapi harga dia lagi murah ini. Oke, nah udah. Aku punya berapa nih? 6 lot. Udah, aku biasa kalau sudah nemu logistik harganya murah, dan ya itu kita biasanya beli pada saat harga murah ini. Nanti saat membaik dia akan ketemu harga wajarnya, karena patokan IPS tadi. Jika seandainya di atas IPS biasanya aku udah beli, atau kalaupun beli ada pertimbangan lainnya lah. Apalagi masih murah, nggak apa, kita sekalian simulasi ya untuk penggunaan ajaib. Untuk belinya tekan aja tombol beli. Oke, nah ini 14 ya, kita tawar lah, kita tawar ke 13. Nawar tuh kayak gini aja, turunkan harganya, kemudian kita ya beli. Oh ya, untuk pembelian nih kalau bisa sih kita jangan secara langsam atau penuh, kita istilahnya tuh cicil atau akumulasi. Bahasanya akumulasi, kita cukup beli 1 lot. Kalau kalian punya banyak uang, 10 lot 100 lot silakan, cuman biasanya cicil aja kalau 1 lot. Nanti besok kalau misalnya turun lagi beli lagi, udah gitu aja. Jadi nggak usah, ya santai aja lah kita. Bayangin cukup 1.300, arti kata lebih murah dari parkir. Kita bisa dapat 1 lot atau 100 lembar saham perusahaan logistik. Nggak apa-apa, 1.300 beli 1 lot. Tapi ini masih kita tawar ini. Oh ada juga yang nawar 22.500 lot. Oke, beli 1 lot, beli, kita tawar. Nah udah kita. Oke, portofolio. Udah. Oh ya, kita ke itu tadi ya. Nah, kayak kembali kita lihat. Oh ya, kita pantau ini dulu. Kita pantau penurunan tadi. Oh, biasanya yang tampil di sini adalah yang persentasenya besar. Top loser sama ini. Sebenarnya ada ini yang aku taksir ini bank. Itu tadi bang, aku suka perbankan dan logistik. Bentar, saya tadi sempat ada aku lihat BCIC apa kalau nggak salah. BCIC
Babs, Tos, Real, Keren, Dada, JSPT, Kota, Sini, Grup Jawa, Bapi, Bos, Subsef, Kelas, Raffi, Arka. Arka ini aku juga suka nih, dia rental alat berat. Tapi belum, nanti dulu. Bentar Arka. Dia di harga berapa sekarang? 11, kemudian harga IPS-nya tuh kan 222. 100% berarti. Dia penurunannya 100%. Cuman ya ini darnya 268, tinggi banget. Ntar aja. Utangnya terlalu banyak, masih mending yang tadi. Oh, nggak ada lagi. Oke, hari ini kita udah beli. Oh ya, kita intip ya bentar ya. Portal, kita intip toko kita dulu. Kita intip toko kita. Penurunan saham 9,36. Wes nggak apa-apa. Aku pernah waktu suku bunga tinggi kemarin ke 14% malah turun, nggak apa-apa. Nanti akhirnya dia economic back, dia akan naik lagi. Justru ya ini saat pasar merah, saat harga saham lagi jatuh, ini kesempatan kita buat akumulasi kecil-kecil. Mau kalian lihat, Bank Oke 57%, Bank Banten 51%, WiFi ini perusahaan bidang teknologi 50% ya. Oke, nggak apa. Kita sambil ngopi ya. Oke. Ya, hari kita ada beli satu lot, nggak apa-apa, satu lot perusahaan logistik. Karena kedepannya selama perusahaan itu akan bergerak, dia jalan terus, dia pasti akan ke harga wajarnya. Uniknya pasar saham ya, ini kadang pasar nggak memperlakukan beda. Cuman ya dia cuma kayak tamu, dari dia perusahaan logistik kecil lah, nggak apa-apa. Sementara kan kita investor ya, itu tumbuh bersama. Nanti kalau dia besar, kita juga ikut besar. Kayaknya sih gitu. Oke, kita lihat. Oh ya, berita hari ini aja ya. Oke, hari ini Havco Transpan akan drag isu untuk restrukturisasi. Drag isu dia berarti mengeluarkan saham baru, otomatis saham beredar akan semakin banyak, dan apabila membagi saham dia akan terbagi lebih banyak lagi, karena ada yang suka, ada yang enggak sih, aksi korporasi seperti ini. Oke, apa lagi? Prabowo bawa pulang investasi 157 triliun Cina. Oke, selamat. Yang penting investasi itu kalau bisa buka industri, pabrik di Indonesia dan mempekerjakan tenaga lokal beserta transfer teknologinya. Intinya itu. Jangan pengusaha China buka pabrik di sini, pekerjanya orang China, terus bayar pajaknya enggak, itu kelewatan. Nggak apa, kita lihat perkembangan ke depan aja. MNC Sekuritas dan CGS Internasional Sekuritas tawarkan waran terstruktur. Dia mengeluarkan surat utang berarti. Zulhas tantang anak buah kejar target swasembada pangan. Ya, belum itu sih swasembada pangan. Harusnya bisa, cuman ya kenyataannya, kasus pagi ini juga di media itu kan, ternyata petani susu, peternak industri susu, ada yang mereka buang-buang susu gratis dan dimandikan ke badan. Karena apa? Karena hasil produksi mereka ternyata tidak diserap oleh industri pengolahan susu, karena yaitu ternyata impor masuk. Cuman nggak tahu ini bener endaknya. Yang pasti peternak dan ya, lebih kerana itu sih para pengepul susu yang benar-benar terdampak. Di akhirnya daripada basi, susunya sudah dibagikan aja langsung di daerah Boyolali apa tadi itu. Nah itu kita nggak tahu kalau ini benar keterlaluan pemerintah. Harusnya produksi masyarakat susu tadi serap dulu semua, kalau kurang baru impor. Karena itu tadi dalihnya buat makan siang gratis. Oke, lanjut.
Video RI bakal bahas perdagangan karbon di COP29. Ini lagi rame juga sih sebenarnya, ini kedepannya mungkin karbon akan diperdagangkan. Artinya jika kalian punya lahan besar, kalian tanaman, selain kalian mendapatkan keuntungan dari tanaman tersebut, bila kalian mampu mensertifikasi area tersebut, itu bisa dihitung berapa penyerapan karbon yang lahan kalian hasilkan. Nah, hasil sertifikasi dan uji tersebut bisa dijual ke perusahaan-perusahaan yang membuang karbon. Yaitu akhirnya setiap oksigen kedepannya akan berharga nanti nih. Ini bidang baru lagi nih. Sebenarnya ini buat Indonesia ataupun petani kesempatan nih. Jadi selain dapat keuntungan dari hasil pengolahan lahan, dia juga dapat keuntungan dari penjualan karbon tadi. Oke, mungkin nanti kita sambil pelajarin aja detailnya gimana. Lanjut, kurs Singapura ke rupiah. 4 saham bank raksasa kembali kompak merah. Oh iya, BCA, BNI. Nggak apa-apa sih sebenarnya, justru bank-bank ini lagi untung-untungnya ini sebenarnya. Kalau dari segi mereka nggak ada urusan sama harga saham, ini cuma merah ini karena investor asing keluar, sementara kinerjanya tetap bagus. Lanjut, B, ungkap keyakinan konsumen Oktober tetap level optimis. Sekuritas tawarkan udah ini Ethereum, Sinarmas, Kamdet dividen hari ini. Oh iya, tadi ada deh beritanya. Harga minyak mentah melandai reda badai Rafael, kan habis badai mereka akan bergerak normal lagi. Sinarmas bagi dividen, harga minyak, cara cek RI, saham investasi senilai 9. Oh, ini kayaknya udah di beritanya. Oke, kita cari insek yang lain. RTA bisnis. Oke. Kita ngobrol-ngobrol, dari udah lihat penggerak. Oh ya, IDX. Oh ya, di sini telat 10 menit ya kemarin dari real time-nya. Nggak apa, kita lihat beritanya aja. Market cap 12146 triliun. Nah, ini pasar terbesar. Jadi seandainya kita ada di bagian pasar terbesar ini, udah tempat paling cocok. Apalagi kita memperdagang sebagai pedagang, kita beli barang harga murah, nanti jual di harga tinggi, pembelinya ada, bahkan itu cash. Karena semua serba digital. Cuman untuk pencairan H+2 kalau nggak salah. Nanti kalau sesekali kalau kita bikin konten jual saham. Oke, kita lihat asing masih keluar sekitar 13%, yang beli 9,6, artinya asing nggak seluruhnya keluar juga sih. Domestik masih mayoritas, nggak apa. Oke, indikator Dow Jones, New York, dolar semua pada hijau karena efek Trump ini. Tokyo merah, Hong Kong merah, Shanghai, Singapura, Jakarta, iya pada merah semua, nggak apa-apa. Oke, ini sebagai gambaran bila kita melihat makroekonomi ya. Watchlist, chart, indikator, mover ini penggerak. BRI 4410, BCA 9975, BRMS naik, BMRI turun, Bumi naik. Oke, currency, pasar metal mana sekali kita intip. Silver merah, emas merah, platinum naik. Iya, cuma platinum yang naik sih. News, berita. Oke. Apa ini? Arteta ngamuk pertahanan kendor membuat Arsenal kehilangan poin. Oh, bola. Perburuan gelar Liga Premier, Liverpool Man City berpeluang juara. Indonesia akan mengimpor di tahun 2025 nanti. Kemungkinan Istana Wapres tangani pengaduan. Oh, mantap. Nah ini baru kali ini kan ada pergerakan wakil presiden yang mungkin karena masih muda, selamat buat Mas Gibran. Bener, kalau bisa bukan cuma presiden ya, wakil presiden aktif minimal buat menerima atau melihat
real lapangan sih keadaan masyarakatnya. Nggak apa, sementara wapres kita masih baru, masih muda, masih fresh, biar dia bantu presiden buat ngebantu semua masalah. Nggak apa, bagus dibanding sebelum-sebelumnya. Mana tadi istana wapres, oh ya, kurs dolar, Surya Paloh, Prabowo ingin gelar pertemuan dengan ketua umum parpol. Gak apa buat konsolidasi, pokoknya jangan ada ribut-ribut lah. Soalnya sebenarnya itu tadi musuh kita itu adalah pihak luar sebenarnya. Banyak ini nanti negara yang pengen merusak Indonesia. Arsenal gagal, indeks yakin konsumen turun. Ya ini memang real di lapangan sebenarnya kelas menengah kita lagi berat ini. Trump bakal pimpin bagian efek Indonesia, ya kita lihat nanti. Cuman udah bisa diproyeksi sih. Kebijakan ekspor, TSMC hentikan produksi chip AI untuk pelanggan China. Ini perusahaan semikonduktor di Taiwan. Ya, dia salah satu penghasil chip untuk Apple apa pokoknya nanti untuk bidang AI salah satu yang menentukan ini chip ini. Utang pemerintah naik lagi capai 8.400 triliun. Sebenarnya tergantung, bila utangnya dipakai buat pembangunan oke, cuman kalau misalnya utangnya dipakai buat bansos ke masyarakat, kemudian uang bansos tadi bila bentuk uang dipakai buat judi online, kemudian akan disebayarkannya lagi keluar, ya udah selesai Indonesia. Perpisahan sensasional Ruben dengan Sporting Lisbon. Bhutan bakal bangun kota kesadaran untuk investasi membuka lapangan kerja. Bhutan ini negara ya? Oh iya, kalau nggak salah dekat-dekat Nepal apa? Daas bara resmi melantai di bursa efek, harga saham sentuh arang. Oh iya bener. 25%. Besok dipastikan dia akan naik lagi. Biasa kayak gitu ya, lihat 3 hari lah. Ntar kalau dia naik misalnya 100% atau lebih lagi ya kita lepas saja. Karena fundamentalnya sih nggak dihargai itu. Untuk nominal sendiri kemarin kalau dilihat di prospektus dia, harga dia sebenarnya 100 rupiah per lembar. Sekarang harganya udah berapa tadi? 880, harga IPO naik sekarang 1100. Dia udah untung banyak sebenarnya. Ya kalau pengen, iya sih kalau yang pengusaha level selanjutnya dia gitu, bikin perusahaan di IPO kan udah. Nantilah kita ngomongin soal itu. 5 drone tempur paling mematikan di dunia. Wah, sekarang pertempuran udah pakai drone yang dibawa bom aja dia sekarang. Jadi mengurangin korban jiwa di bidang militer. Artinya nanti ke depan yaitu bidang teknologi, manufaktur teknologi, chip AI semuanya akan berkembang. Kekayaan Jeff Bezos rekor tertinggi 3.500 triliun. Oh ya, dia pendukung Trump. Elon Musk juga. Jeff Bezos ini yang punya Amazon kalau nggak salah. Trump menang, begini efeknya, biaya operasional, Putin dan Trump di sudah ngobrol. Nah tuh kan, udah temen. Rusia, Ukraina nanti mungkin agak tenang, terus juga China, Taiwan juga, tinggal Timur Tengah kita lihat perkembangannya. Moga damai cepat selesai, kasihan Gaza ini. Menanti 10 tahun pesawat siluman J-3 milik China bakal mengudara perdana kali. Nah, Malaysia, China udah bikin pesawat siluman sendiri. Yang ada ini kan sementara punyanya Amerika. Udah fix berarti ke depan China akan jadi rejim sehingga pokoknya jadi penguasa lah. Karena setiap benar ada penelitian setiap berapa ratus tahun sekali itu pusat-pusat ekonomi akan berpindah, yang dulunya di Perancis ke Inggris, apa Belanda dulu, pokoknya Belanda, Perancis, Inggris, sekarang ke Amerika. Nah, berdasarkan data-data ekonomi beserta proyeksi ke depan, kan Cina yang akan jadi pusat ekonomi dan teknologi selanjutnya.
Cuman kita bisa nggak bisa sih kan kita ke saham China, cuman ada caranya, yaitu dengan ETF. Kita beli ETF. Kalau di bursa Amerika itu ada dari BlackRock, dia mengeluarkan ETF yang khusus berbasis perusahaan-perusahaan kapital terbesar di Cina. Kalau mau pengen berkembang bersama perusahaan Cina, salah kayak gitu. Atau kalau yang mereka yang sudah kaya sih enak, mereka tinggal ya bisa beli langsung di Cina dengan jadi warga negara Cina kali ya. Cuman itu aku kurang paham. Oke, kita lanjut. Perkasa rupiah menguat, panduan penukaran IHSG melemah, Elon Musk dukung senator Republik sebagai pemimpin senat, harga emas sebulan naik, PPB Antam lebih meramaikan Astra Health, bursa Asia melemah. Iya, semua sih tertuju ke pasar sini. Oh iya bener, ini fokus investor tertuju ke pasar China. Selain karena penguatan efek Trump, pasar pemerah investor keluar juga karena China saat ini sedang menggulirkan stimulus 2.000 triliun untuk menggerakkan ekonomi mereka. Soalnya China dia lagi deflasi, dia dengan 2.000 triliun dia beri subsidi ke pengusaha-pengusaha agar terus mengekspor produknya ke seluruh dunia. Jadi nanti seluruh negara ini akan dibanjiri dengan produk China, Asia, Afrika. Dan mungkin buat China itu nggak cukup, dia akan terus masukkan ke Eropa dan Amerika. Apapun caranya, yaitu tadi entah lewat lewat apa istilah kayak sekutu-sekutu dia, lewat mungkin dari pelabuhan-pelabuhan yang atau negara yang bekerja sama dengan negara-negara tujuan ekspor tadi. Jadi intinya kita udah bisa ngebaca sebenarnya Cina ini ingin menguasai seluruh dunia dengan produk dia. Semua dari yang terkecil, dari jarum sampai yang terbesar sampai alat berat. Sekarang Indonesia udah kelihatan satu persatu industri Indonesia akan dikuasai. Pertama, bidang tekstil. INDR sahamnya udah jatuh, Sritek udah pilot. Itu padahal cuma puncak gunung sebelum keduanya itu yang kecil-kecil, pabrik-pabrikan kecil tekstil udah kolaps semua, udah rumahkan karyawan dan mereka berhenti atau pindah ke negara lain yang tenaga kerjanya jauh lebih murah. Bidang tekstil udah dipastikan kolaps, nantinya akan keseluruhan. Memang kedengarannya berat, cuman ya kita sebagai investor itu yang kita lihat sekarang adalah alat berat sekarang Hexa udah kelihatan dia akan berat bersaing dengan produk Cina. Mereknya banyak, ada Liugong, Sany dan bermacam-macam produk alat berat dari China berupa ekskavator dan lain-lainnya, loader apa. Nah, itu tambang-tambang kecil kita sudah memakai itu. Kalaupun ada yang tanya kenapa United Tractor masih bertahan, jujur UNTR grupnya Astra karena dia konglomerasi besar, mungkin tambang-tambang mereka atau grup-grup mereka masih memakai produk dari UNTR. Tapi berjalannya waktu, mungkin tinggal tunggu waktunya aja, UNTR akan juga sama seperti Hexa, dia akan berat untuk bertahan di tengah gempuran produk Cina ini. Soalnya berdasarkan berita kemarin tuh produk China ini masuk bebas, gratis, karena dia terikat perjanjian perdagangan bebas udah antara China dan Indonesia. Sementara spare part produk Jepang alat berat mereka harus bayar. Di situ udah nggak masuk akal. Udah dua itu, sekarang yang ketiga yang akan segera lumpuh. Sebenarnya berat ya, ngomonginnya ini semua saudara kita semua adalah bidang otomotif, terutama di karoseri truk bekas. Sekarang peraturan Menteri Perdagangan impor otomotif bekas bisa masuk ke Indonesia. Kayaknya mungkin gratis juga. Akhirnya mobil-mobil truk-truk bekas akan masuk ke Indonesia dan itu akan mempengaruhi produksi lokal. Bahkan asosiasi karoseri udah ngeluh, dia bilang harusnya mereka bisa memenuhi permintaan dalam negeri, sekarang masuk ke impor
dari luar, mereka nggak akan bertahan, nggak tahu sampai kapan. Kalau pemerintah membiarkan, jujur satu persatu seluruh bidang industri di Indonesia terutama manufaktur akan kolaps. Tekstil udah, sepatu udah, sekarang alat berat dan otomotif akan digempur dengan produk China. Jadi kita udah bisa nilai nanti semua produk apapun pabrikan di Indonesia, dia selama tidak mendapat dukungan dari pemerintah tidak memberi pajak ke barang impor yang masuk, udah selesai. Ya itu tadi, kita harus realitanya memang berat, akan banyak pengangguran, akan banyak perusahaan yang tutup. Sebagai investor kita cuma bisa ngelihat di mana bidang dan emiten yang akan bertahan. Seperti yang biasa aku bilang, yang akan bertahan, cuman aku bukan segalanya, minimal kita berbagi proyeksi yang akan bertahan berdasarkan pengalaman yang kita lihat adalah pertama adalah perbankan. Dia akan bertahan karena dia sebagai lalu lintas transfer. Kalaupun untuk mengambil industri ini sebenarnya juga bisa, Cina dia cukup buka bank sementara kayak China kan dia sudah ada punya bank di Indonesia, bank construction apa aku lupa kodenya, MCIB apa ya, itu mereka dari situ juga bisa, tapi mungkin pasti perlu waktu panjang karena untuk perbankan sendiri karena sistem biasa regulasinya agak berat lah. Jadi yang pertama bertahan adalah perbankan, dan yang kedua logistik seperti biasa aku bilang, misal soal impor dari alat berat dan truk bekas, mereka akan keluar masuk melalui pelabuhan lewat darat, semua membutuhkan logistik. Jadi emiten-emiten yang ada di pelabuhan, bandar udara, dan logistik darat itu akan tetap bertahan. Kalau di pengelola laut mungkin kayak IPCC, IPCM, terus mungkin SMDR, pokoknya logistik lah, semua back container, kapal tongkang, pengelola pelabuhan, bandar udara, itu emitennya mungkin akan bertahan. Dan harusnya sih pertambangan energi masih bertahan. Jadi 3 itu. Jadi buat kalian yang punya saham-saham di bidang manufaktur mungkin agak berat, tapi ada juga bidang manufaktur yang mungkin bisa mencari celah, yaitu manufaktur pembuat spare part atau rekayasa, misalnya kayak SMSM, dia fokus ekspor, dia membuat filter udara buat motor, buat mesin apa. Nah itu dia dapat bertahan lama karena dia memproduksi sendiri dan produknya digunakan oleh global. Juga mungkin kayak rental alat berat mungkin masih bisa bertahan karena dia tidak terikat harus dengan satu merek, dia cukup punya alat berat lengkap merek apapun dan dia sewakan lagi. Nah mungkin itu sektor-sektor proyeksiku yang akan bertahan, cuma yang tetap cari yang harganya wajar, rutin bagi dividen, dan perhatikan investor lah. Mungkin itu gambarnya. Bentar, jam berapa udah? Bentar lagi. Bentar kita lihat dulu apa lagi. Memang kedengarannya berat ke depan, tapi ya itu kita harus bisa menerima realitanya. Apalagi nih, bursa melemah, signature hadir, harga bioetanol terjadi penurunan, harga Antam mulai hari ini masalah bisa mengadu ke Gibran. Wis mantap. Tim Garuda menang tolak di masa lalu. Mengapa Bitcoin meroket? Kenapa Bitcoin meroket pasca Trump? Oh ya udah, Bitcoin meroket ini karena Bitcoin ini Trump dia dukung sih. Sebenarnya Bitcoin ini lebih ke teknologinya, teknologi blockchain ini sebenarnya bagus, dimana ada efisiensi, semuanya terdata dan hampir tidak bisa dimanipulasi. Sedangkan Bitcoin ini lebih ke produk karena dijadikan semacam alat transaksi digital. Iya, mungkin nanti kita ngobrol lebih detail sih soal Bitcoin ini. Sebenarnya ada kelebihan, ada kekurangannya juga karena dia produk teknologi. SDP hadirkan layanan prima, full fokus ekspansi pasar. Tiongkok tolak mentah-mentah undang-undang maritim baru Filipina. Ini lagi, Filipina ini dia mungkin lebih dominan ke barat, ke Amerika.
realisasi penerimaan pajak capres itu ada penyesuaian bunga fintech lending. Trump direksi bakal gunakan strategi ancaman dan rayuan kepada Putin dan Xi Jinping. OJK beri sanksi. Presiden Prabowo tiba. Realisasi imunisasi mencapai 3 triliun. Pertemuan Prabowo perjalanan lewat laut jadi alternatif setelah penutupan bandara Labuan Bajo. Oh iya, ini lagi erupsi ya. Oke, moga saudara-saudara kita di sana tetap selamat. 3 jenis bansos. Menteri AR siapkan strategi jual rumah. SBY menarik harga minyak mentah. Oke, mungkin ini dulu untuk konten kita hari ini. Kita lihat pasar gimana keadaannya. 717 masih turun. Oke. Udah. Nah, udah, kita sebagai investor paling kita lihat bentar pasar. Kalau ada waktu intip-intip, kalau ada yang barang lagi turun kita beli, selanjutnya kita kerja seperti biasa, kembali ke aktivitas masing-masing. Oke, sekian dulu. Bila channelnya berguna, kalian bisa share mungkin saudara teman kalian buat belajar investasi, buat mengenal makroekonomi. Cuman ya kita tetap kerja seperti biasa, hidup hemat, ada uang sisihkan buat beli saham-saham yang bagus, dan nanti sahamnya akan tumbuh, berkembang, dan kita ikut bersamanya. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Oke, baik kawan-kawan.